Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru Ferdi dalam mata pelajaran IPA dengan materi siklus air. Sudah siap belajar anak-anak? Ayo kita amati materi berikut ini. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, untuk pertanian, untuk industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan juga pengembunan. Air mempunyai fungsi sebagai berikut ini. Yang pertama, bagi tumbuhan, fungsi air adalah sebagai bahan fotosintesis, pelarut zat hara, tempat hidup beberapa tumbuhan. Lalu, bagi hewan, untuk minum, untuk membersihkan tubuh, dan tempat hidup beberapa jenis hewan. Dan bagi manusia, yang pertama, untuk kebutuhan minum, untuk membersihkan tubuh, keperluan rumah tangga, irigasi pertanian, dan sebagai transportasi. Pengertian dari siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Ini adalah alur dari siklus air. Pertama, ada penguapan atau evaporasi. Lalu, ada pengembunan atau kondensasi, dan ada pengendapan atau presipitasi. Proses yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, di rawa, di sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Proses yang kedua adalah pengembunan atau kondensasi. Proses ini di mana perubahan wujud dari gas ke cair. Kondensasi disebut juga pengembunan dan merupakan kebalikan dari proses evaporasi atau penguapan. Dan proses yang terakhir adalah presipitasi atau pengendapan. Proses ini adalah mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Sekarang, perhatikan skema proses siklus air pada gambar berikut ini. Air di laut, di sungai, dan di danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Lalu, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan
akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan meresap ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Demikian ini adalah materi dari siklus air yang disampaikan oleh Pak Guru Ferdi. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.